kesadaran yang sempurna dari semua. Ya. Maka salah satu cirinya tadi adalah sudah la raiba fi hudalil muttaqin. Tidak lagi keraguan di hatinya. Tidak lagi kenapa dan bagaimana. Bagaimana mungkin kau masih bertanya kenapa? Kenapa saya miskin? Kenapa saya? Kenapa? Itu adalah orang. Adalah merupakan jaksa di pengadilan Allah. Yang menuntut Tuhannya tidak sempurna. Menuntut Tuhannya lalai. Menuntut Tuhannya tidak adil. Orang yang bertanya itu. Dan lain sebagainya. Padahal yang tidak adil, yang lalai adalah dirimu sendiri. Kitalah yang mendolimi diri sendiri, kita sendiri. Kitalah yang menghalangi Allah dari yang selain Allah. Itu ya sahabat tadi semua ya. Maka luruskan niat. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Itulah maka atini mahabbataka wa ma'rifataka sahabat. Maka ciri yang sadar kedua karena tubuhnya sudah jannatun naim ruh jismaninya. Kemudian adalah hatinya sudah jannatun tubuhnya sudah jannatul ma'wa. Hatinya sudah jannatun naim. Kemudian ruhnya sudah sudah jannatul firdaus dan sirnya sudah jannatul qurbah. Maka tiada yang lebih indah di dirinya kecuali Allah. Kenapa? Karena dan dia sudah mengerti ternyata yang ada itu hanya Allah. Itulah ciri orang sadar tidak akan melihat lagi ada surga yang selain Allah. Dan surga mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khataral yasaduf adalah Allah. Allah lah surga itu. Karena yang ada itu hanya Allah. Materi segala yang materi ini. Segala yang materi ini, termasuk tubuh kita, apapun itu, tidak ada. Itulah kenapa lawannya wujud adalah Adam, tidak ada. Kalaupun ada, lawannya juga Adam adalah alif dalam mim, Allah dalam Muhammad. Hanya Allah lah dalam segala yang maujud ini, pada Muhammad ini. Maka apa? Segalanya hanya Allah pada wujud Muhammad, pada rupa Adam. Nah orang yang sadar itu sudah mengeluarkan identitas dirinya sebagai Adam. Kalau Ibrahim sudah sembelih Ismail. Ismail adalah rasa memiliki pada dirinya. Memiliki wujud, memiliki hidup, memiliki melihat, memiliki mendengar. Dia sudah menyaksikan nur afal Allah pada tubuhnya. Syariatlah disebutnya. Maka apapun yang dikerjakannya adalah syariat. Apapun yang dikerjakannya adalah sholat syariat. Pada gerakan sholatmu ataupun bukan sholatmu, ke kantormu, ke sekolahmu, kemanapun. Kemanapun kau bawa masjidmu itu. Ada masjid pada dirimu. Kau memegang hutan akan amanah. Kau memegang laut tidak jadi bajak laut. Kau memegang hutan tidak jadi Tarsan. Kau memegang menerapkan agama. Kau amanah, amanah, amanah. Amanah. Karena tubuhmu sudah aminah. Tablik. Patonah. Syidik. Dari semua. Ya. Karena Muhammad tidak ada. Kecuali pada tubuh yang aminah. Pada tubuh yang amanah. Patonah. Syidik. Tablik. Ya. Tidak mungkin ada Muhammad. Kecuali syaratnya tadi. Maka syarat menjadi Rasul adalah 4. Syidik. Amanah. Tabligh, partona. Itu sifat tubuhmu. Syarat menjadi nabi. Maka Ahad akan melebur pada Ahmad. Ahmad akan melebur pada Muhammad. Muhammad akan nyatalah fiilnya pada tubuhmu menjadi Al-Mahdi. Al-Mahdi adalah orang yang sudah Muhammad. Dan Muhammad yang sudah datang dari Ahmad. Ahmad sudah lebur dari Ahad. Dari semua. Satu. Hanya terminal saja yang berbeda. Dari semua ya. Sebagaimana kata Abah juga. Satu kayu. Terminalnya pada kotak. Ini disebut meja. Kayu. Pada saat berada pada pintu. Kayu.
Tergantung di mana kamu berada posisinya. Sama saja pada diri kita, mulki, malakut, jabarut, laut itu satu. Jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah itu satu. Maka bagi orang yang sudah sadar dunia ini surga, udah. Sesuai dengan dalil Allah dari awal. Wa id qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan. Maka semuanya sudah jannah, semuanya. Inilah alam materi ini yang tadinya materi, yang tadinya fana, sekarang abqa. Nah, setelah abqa pandanganmu, maka dia bako. Karena sebenar-benarnya yang muhaddas adalah yang qadim. Allah disebut qadim karena belum wujud. Pada saat dia sudah tajalli, sudah wujud, maka disebut dengan adalah muhaddas. Tapi yang muhaddas pada saat dikembalikan kepada yang wujud, kepada yang qadim, dia abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Maka pada saat engkau abqa, maka engkau bako bersama bakonya Allah, sahabat. Maka semua materi ini akan datang kepadamu. Semua makhluk menjadi bidadari kepadamu. Karena engkau sudah abqa dari semuanya. Semuanya mencintaimu. Kau mencintai dan dicintai. Kau menyayangi dan disayangi. Kau sudah menjadi magnet dari segala magnet. Dari semua. Karena engkau sudah panah dirimu. Maka tajalilah Allah pada dirimu. Maka Allah pun sudah membunuhmu. Tadi. Innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu. Wa qataltuhu wa anadiyatahu. Hai hambaku, karena engkau sudah mencintaiku. Bagaimana engkau mencintaiku? Engkau ridho padaku. Raditu billahi rabbah. Bagaimana raditu billahi rabbah? Ridho. Sebetulnya ini adalah wujud. Wujud yang diwujudkan. Bayangan dari sang wajibul wujud. Bukan bayanganmu, bukan wujudmu. Kau tempatkan dirimu sebagai Adam. Tidak ada. Itulah cirinya. Ya, di antara satu cirinya adalah maka dunia ini yang tadinya fana menjadi abqa bersamamu. Yang tadinya makhluk sudah tidak lagi makhluk. Semuanya adalah perwujudan Sang Khalik. Baik pada Jamal, pada Jalal, pada Kohar, maupun pada Kamalnya. Jadi, disinilah sahabat yang disebutkan mala ainun ro'at. Mala adalah udunun samiat. Bukan lagi masalah mata. Dan juga bukan masalah telinga. Bahkan juga wala khotor. Bukan lagi masalah rasamu pada dadamu itu. Semuanya. Maka itulah kesempurnaan dalam memandang yang disebut sadar, sahabat. Abah bukakan karena anak masih banyak yang bertanya. Walaupun nanti, kata Abah, cirinya orang yang sadar itu tidak akan nanya. Masa orang sadar nanya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Itu kamu nggak sadar semuanya. Ya. Maka Abah selalu mengajak, ayo bangun dari tidurmu. Dari semua. Karena pada dasarnya kata baginda Nabi pun kehidupan ini tidur. An-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu. Jadi kita bangun dari tidur. Ketika mati dia baru bangun dari tidur. Tapi kau menunggu mati untuk bangun dari tidur terlambat. Berarti kau akan siap-siap menghadapi neraka di kehidupan yang akan datang. Karena kau belum bangun dari semua. Bangunmu setelah mati. Terus apa yang kau raih di kebangunan nanti itu? Bangunlah sekarang. Supaya kamu bersamanya sekarang. Menjadikan dunia ini jannatul ma'wah untukmu. Menjadikan hatimu jannatul na'im. Jannatul firdaus. Dan jannatul qurbah. Sekarang. Bukan nanti. Syaratnya sembelih di Al-Baqarah. Tadi semua. Atau surat apa namanya? Al-Kausar. Rasakan telaga Kausar sekarang. Inna a'tayna kal Kausar. Syaratnya pasalli. Syaratnya adalah jadikan tubuhmu Muhammad. Pasalli bukan sholat. Sholawat. Pasalli li rabbika. Rabbika. Ingat itu.
Siapa Rabbika itu? Siapa Rabbnya Muhammad itu? Allah. Siapa Rabbnya dirimu itu? Ya Allah. Mana Rabbnya pada dirimu? Fasalli. Jadikan tubuhnya salawat. Kamu Muhammadkan dirimu. Kalau kau nggak ada Muhammad, kalau kau bukan Muhammad, berarti kau tidak akan. Fasalli li rabbika wanhar. Hei Adam, berkurbanlah, sembelihlah dirimu. Tuh. Maka Allah ingatkan pada Musa, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tuh. Kalau seandainya aku ingin wajibkan, kata Allah, sembelihlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Mana kampungnya? Nih, kampung si Adam. Kampungnya identitas. Kampungnya pengakuan. Kampung palsumu. Kampung kepanaanmu. Kampung kesusahanmu. Supaya nanti kampung ini menjadi abko. Kampung kebahagiaanmu. Kampung kesenanganmu. Karena orang yang sudah sampai pada Idul Fitri, yang sudah kembali ke kampungnya, tadi maka tubuhnya pun akan menjadi abko. Maka segala isi dunia ini menjadi surga kepadamu. Tadi semua. Karena bagi Allah, setelah engkau mampu melihat dirinya pada segala yang maujud, tiada lagi keraguan pada dirimu. Dia tidak khawatir jiwamu akan rusak. Karena engkau sudah mampu melihat dengan benar. Melihat dia pada segala yang maujud ini. Tapi kalau bagi orang-orang yang masih tertipu dengan segala yang nampak ini semua, tidak mampu melihat Allah, tidak akan pernah diizinkan kepadamu. Ya, tidak pernah diizinkan. Karena sayangnya dia padamu, dia tidak akan izinkan. Maka itulah Abah Setu berkata, kalau kau datang ke Abah Setu cari dunia ini, tapi tidak untuk bertemu dengan Allah, tidak usah buang-buang waktu. Buang-buang waktu Abah dari semua. Ya. Maka ingat itu ya. Catat baik-baik. Sebelum kalian datang ke sini, pikirkan baik-baik. Dan Abah tidak mengundang kalian ke sini. Dari semua. Sebelum kalian sejalan dengan tujuan Abah. Dan disinilah jangan salah melihat, salah tujuan. Ya. Yaitu sahabat, ya. Karena bagaimanapun cara engkau melakukannya akan sia-sia. Itulah yang kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Apapun yang kamu lakukan hanyalah kesia-siaan. Maka fasolli li rabbika, salawatkan tubuh, jadikan tubuh, kenali 5 Muhammad pada dirimu. 1 Muhammad itu. Tapi etapenya beda-beda. Sama saja. 1 alam itu. Mulki, malakut, jabarut, 1 tadi. Ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, 1 pada dasarnya. Syariat, tarekat, hakikat, 1 pada dasarnya. Nur insan, nur Muhammad, nurullah, 1 pada dasarnya. Nah, itulah maka hanya istilah saja sesungguhnya tentang tadi untuk memahami manusia dari setiap lapisan ke lapisan. Seperti kami mengelupas bawang. Tahu, bau bawang itu sampai dalam pun bau bawang. Kamu kupas luarnya, tetap. Kamu kupas lagi dalamnya, begitu lagi. Kami kupas lagi dalamnya, begitu lagi. Kamu kupas lagi dalamnya, begitu lagi. Sampai habis kupasan terakhir, yang hilang hanya rasa. Yang bau bawang. Kau bisa merasakan hadirnya bawang. Nyata, tugas kamu hanya menelanjangi saja. Bukan, sama saja. Pada saat kamu hari ini baju, kembalikan pada kain. Pada saat kamu kain, kembalikan pada benang. Pada saat kamu benang, kembalikan pada kapas. Nah, itu saja. Pelajaran, syariat, leburkan pada torikot. Torikot, leburkan pada hakikat. Hakikat, leburkan pada makrifat. Bukan terjebak di syariat. Bukan terjebak di torikot. Inilah yang terjadi hari ini.
Orang torikot tertipu dengan torikotnya. Orang syariat tertipu dengan syariatnya. Orang hakikat tertipu dengan hakikatnya. Orang makrifat pun tertipu. Karena orang makrifat tidak mungkin tertipu. Dia tertipu karena masih dia ngaku makrifat. Ngaku makrifat itu belum makrifat. Pasti tertipu. Inilah yang harus dipahami. Ya, leburkan, 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 leburkan. Maka tubuhmu adalah akan menikmati surga itu sendiri. Ya sahabat. Ya. Maka rasakan afal Allah pada tubuhmu. Rasakan nur asma Allah pada hatimu. Rasakan nur sifat Allah pada dirimu. Dan berhentilah menganggap Allah itu sosok yang duduk di atas aras. Dari semua ya. Dia sudah melebur pada semua alam materi ini semua. Ya. Melebur dari semua. Tergantung kamu melihatnya. Dia ada. Kalau kamu sudah fasolli li rabbika wanhar. Wanhar, kurbanlah, sembelihlah. Surat Al-Baqarah, sapi betinamu itu. Yang tidak pernah digunakan membajak. Yang tidak pernah digunakan pengairan. Yang berwarna kuning, yang berkulit kuning. Yang tidak berkulit belang. Semua. Sembelihlah dia. Untuk apa? Apakah sembelih itu satu karena dia menyayangimu pada dohir dan batinmu. Karena sebelum kau menyembelih diri dohirmu, dia tidak bisa menyempurnakan. Karena terhalang oleh diri dohirmu yang najis. Diri dohirmu itulah yang masih, junub pada Allah. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak akan kau menyentuhnya, kecuali kau telah mensucikannya. Qad aflaha man zakkaha. Sucikan, lepaskan aku 4. Qad aflaha man zakkaha. Sucikan aku 3. Qad aflaha man zakkaha. Sucikan aku 2. Sampai kau lubur pada sejatinya aku. Jadi bukan tentang aku, dia dan kamu. Bukan tentang kami, kamu dan aku. Tapi ini tentang aku. Sejatiku. Tadi semua. Tidak ada yang lain kecuali aku. Hanya aku dan aku. Berhentilah kau mengaku-ngaku sebagai aku. Berhentilah kau merampok wujudku. Berhentilah kau mengaku-ngaku hidup. Berhentilah kau mengaku-ngaku. Maka kembalilah pada Muhammad untukmu. Dari semua. Inilah sahabat yang harus dipahami dalam perjalanan. Dari semua. Ya. Di penghujung orang bahagia itu hanya rasa. Hanya air mata. Semua. Ya. Tidak ada lagi yang selain Allah. Sudah padam. Itulah Allah sampaikan. Kalau seandainya bidadari Allah itu didohirkan di dunia. Satu kelingkingnya bisa membuat dunia ini hangus. Ya. Karena hakikat bidadari adalah Allah itu sendiri. Maka pada saat engkau sudah bersama Allah, merdekalah engkau dari siksaan gonjang-ganjing isi dunia ini. Dari semua, ya. Terbakarlah seluruh isi dunia ini. Ya. Tidak lagi yang indah bagi matamu. Nah, kalau sudah pandanganmu demikian, maka dunia ini sudah aman pada dirimu. Dari semua. Tidak lagi abring-abringan dengan sene bawa obor. Nah ini orang sekarang ini, orang Islam, abring-abringan, cari api, bawa obor. Semua. Dia lupa bahwa yang dia bawa adalah obor. Tidak lagi tiap pagi, pergi petang, pulang malam, pagi petang, pulang malam, mencari rezeki. Karena dialah marzu. Pada saat rozik tadi, sudah bersatu dengan marzu. Karena dia la raiba fihi. Karena dia sudah sembelih bagian luarnya. Makanya dia tidak lagi khawatir pada hidupnya. La tahzan innallaha ma'ana. Selalu dianjari pada dirinya. Semuanya Allah pada wujud Muhammad, pada rupa Adam. Aku Allah pada wujud Muhammad, pada rupa Adam. Si Adam itulah, si Umar, si Utsman, si Ali. Siapapun dia. Si Mamad, si Fahrudin, Hasanuddin,
Jubaidah, Nani, Siti, sembelihlah keberadaan dirimu. Karena kau tidak akan sampai pada kenal kepada sejatinya aku kalau masih terjebak pada kulitmu itu. Pengakuan itu semua ya. Itu saja barangkali sahabat yang harus dipahami. Maka insya Allah orang yang sudah hanya bisa kamu merasakannya. Maka itulah perjalanan itu adalah tentang puroda. Perjalanan diri sendiri setiap individu. Dari semua. Satu manusia, satu kerajaan Tuhan. Dari semuanya. Maka itulah kenapa Tuhan berkata. Bahkan Nabi pun berkata. Kau membunuh satu manusia. Sama dengan membunuh seluruh manusia. Pada dasar. Itu maksudnya. Karena pada dasarnya satu manusia itu satu kerajaan Tuhan. Ya. Itulah yang harus dipahami. Ya. Sahabat, ya diantaranya adalah apa namanya, maka yang kamu sadari juga adalah tentang nafas masuk, nafas keluar. Orang yang sudah sadar, semuanya sudah zikir, maka akan nafas masuk itulah yang akan merasakan zikir kulu jasad. Pada kulit, pada daging, pada tulang, pada sumsum. Pada saat mulutmu sudah dikunci. Bahkan hatimu pun sudah ditutup. Yang ada hanya hilangnya rasa. Karena lebur pada rasa Allah. Dari semua. Ya. Nah inilah sahabat yang harus dirasakan oleh kita di dalam kehidupan. Dari semua. Ya, kalau tidak demikian. Barulah di dalam tubuhmu ada abwabal khair. Abwabal barokah. Abwabal rizki. Abwabal sa'adah, abwabal parji, abwabal rahmati, abwabal jannah. Karena dialah pintu keberkahan semuanya. Ya, abwabal rizki, tidak usah cari rizki, kamulah pintu rizki. Abwabal khair, kamu tidak selalu ada pintu kebaikan. Abwabal sa'adah, pintu kebahagiaan. Abwabal rahmah, pintu kasih sayang. Abwabal jannah. Karena engkaulah pintunya. Ya udah. Itu. Ya udah. Itu saja barangkali yang harus dipahami oleh kita sahabat. Mari kita selama hidup ini maka amalkan adalah minimal di dalam kehidupan kita adalah selalu sampaikan pada Allah bahwa bilangin ke mami besok pagi subuh ke Sukabumi gitu. Ya. Sampaikan pada diri. Bismillahi masyaallah. La yasuku khairu illallah. Pandanglah. Tiada lagi yang berbuat keburukan. Sandarkan. Segala kebaikan itu milik Allah. Bismillahi masyaallah. La yusrifu su'a illallah. Segala keburukan harus kamu pandang. Tiada keburukan. Khairihi wa syarihi minallah. Pada saat dalang yang baik, dalang yang buruk. Wayang yang baik, wayang yang buruk. Bagi orang yang sudah sadar. Menyaksikan dalang pada Rahwana. Menyaksikan dalang pada Cerpot. Menyaksikan dalang pada Arjuna. Menyaksikan dalang pada Bima. Karena kisah wayang itu semuanya adalah dia dalang. Ingin meleburkan asmanya semuanya. Ingin meleburkan, menyatakan sifatnya pada makhluknya semuanya. Kesempurnaan jalalnya, kesempurnaan koharnya, kesempurnaan jamalnya, kesempurnaan kamalnya. Nah, bagi orang yang sudah sadar, sudah tidak ada lagi neraka. Mana ada neraka? Kalau dia hanya ada Allah. Sudah tidak lagi adalah maka orang yang sudah sadar sudah tidak lagi raqib atid. Maka tidak lagi dia hitung-hitung pahala. Tidak ada lagi raqib atid. Tidak ada lagi munkar wa nakir. Tidak lagi munkar wa nakir. Nerima ini nolak itu. Nerima ini nolak itu munkar wa nakir. Karena dia tidak ada lagi adalah Malik dan Ridwan. Ya, tidak ada lagi Malik. Karena semua kamu sudah ridho. Tadi. Bismillahi masyaallah. La yasuku khairu illallah. Sudah ridho kamu. Raditu billahi rabbah.
Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyah. Kamu sudah ridho. Mana ada malaikat Malik pada saat sudah ridho. Kamu sudah ridwan. Ridwan, kamulah ridwan itu. Kamu ridho. Bahwa yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah. Yang bicara hanya Allah. Sesungguhnya kamu hanya menikmati tiap hari pada wujud Allah. Kamu hanya menikmati pada hidup Allah. Kamu hanya menikmati pada basar Allah. Kamu hanya menikmati pada itulah ridwan. Maka orangnya sudah ridwan. Tidak ada lagi malik. Tidak ada lagi penjaga neraka. Tidak ada lagi neraka wel. Neraka syakor. Neraka jahim. Neraka jahannam. Tapi kalau tidak ridho, kau akan berhadapan dengan neraka wel. Neraka syakor. Neraka jahim. Apa itu? Semua itu bukan bicara tentang dibakarnya tubuhmu di akhirat nanti. Tapi terbakarnya jantungmu. Pada rasa memiliki, takut kehilanganmu. Itulah tentang neraka. Takut hilangnya barangmu. Takut berkurangnya rizkimu. Takut hilangnya hidupmu. Itu Allah bicara tentang jahim, syakor, wel. Rasa terbakar di jantungmu. Rasa terbakar hartamu pada saat kau keluarkan. Rasa terbakar anakmu yang pada saat diambil sama dia. Rasa terbakar pada saat. Itulah bicaranya Allah. Bukan pada sesuatu tempat. Ini semua hanya kepada orang-orang yang belum sadar. Allah masih di kotak-kotak. Allah masih dikurung pada ruang dan waktu. Ingat, Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Tapi dia meliputi seluruh ruang dan waktu. Karena nur cahaya itu akan melebur kepada seluruh ruang dan waktu. Itulah nur af'al Allah. Nur asma Allah. Nur sifat Allah. Nur zat Allah. Karena semua makhluk ini hanya tajallian. Tanajulan. Ta'ayyunan. Alias penampakan alias kenyataan untuk menunjukkan dia hakul mubin, nyata dan jelas. Pada segala yang dohirlah yang batin itu jelas. Pada akhirlah yang awal itu jelas. Maka semuanya ada pada dirimu yang sudah jadi Muhammad dari semua. Ya, itulah fasalli li rabbika wanhar. Untuk sampai di situ, maka sembelilah Al-Baqarah. Supaya kamu adalah bisa mengembalikan tadi semua ya. Tadi pada rokok LE-mu tadi semua. Rokok LE, la hayun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Setelah kau LE, kau akan tersembelih. Masuklah keluarga Ali Imran. Ruhmu sudah jadi Isa. Isa Ruhullah. Isa Abdullah. Tubuhmu sudah jadi Maryam. Tuh. Ingat surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Hanya tubuhmu yang sudah jadi Maryam. Yang sudah. Kenapa? Di kaf ha ya ain sad. Maryam bisa mendapatkan apapun. Karena tadi. Maryam sudah kembali pada Allah. Kau sudah jadi Maryam. Maka sekarang masuk kamu ke dalam surat An-Nisa. Jisamsu. Jisamsu. Ada 2 rakaat. Dohir batin. 2. 2 subuh adalah 2. Dohir batinmu. Jasad pada ruhmu. Dan semua. Ya. Duhur. Kakimu 2. 4-nya ruas. Kau sudah jadi Nuh kakimu. Bukan lagi pada kudrat. Bukan pada kaki. Sudah jadi kudrat irodat pada kakimu. Itulah yang dimaksud 2. 3 adalah waktu maghrib. Maghrib itu adalah 2 lubangmu. 2 lubang hidungmu. 1 mulutmu. Itu maghrib. Itu Musa. 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 Isa. Hidungmu. Sebetulnya. Musa.
Maka disitulah ada nufus, ada nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Sirullah. Maghrib adalah karena 2 lubang hidung, 1 mulut. Tadi kalau duhur, tadi 2, 3, dan 4 sholat rakaat itu hanya pada duhur, asar, dan isya. Maka 2, 3. 2, dohir, batin, subuhmu. Sholatnya Adam. Sudah lebur pada Muhammad. Tadi semua. Ya. Syahadat. Masuklah ke dalam sholat duhur adalah 2 kakimu. Masing-masing 2 ruas, 4. Semua. Pada kudrat irodatnya. Masuk pada asar 4 rakaat. Pada tangan dengan 2 jarinya. Dengan 2 ruasnya. Asar adalah tanganmu. Sholatnya adalah Ibrahim. Tadi semua. Ya. Maka disinilah kau memerankan ahsin kama ahsanallahi ilaika. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka di situ tidak lagi. Kamu adalah hamba yang kere. Hamba yang selalu merendahkan dirimu. Pada saat Tuhanmu sudah memuliakan dirimu. Walaqad karramna bani Adam. Tuhanmu sudah memuliakan dirimu. Tapi kau hinakan dirimu. Tadi semua. Kau adalah limited edition. Setiap manusia berbeda sidik jarinya. Karena kamu limited edition. You are the champion. Kamu adalah pemenang. Karena Allah, orang yang bersama Allah adalah pemenang. Orang yang bersama Rasulullah adalah pemenang. Sahabat. Maka pada maghrib 2, 3. Karena kau sekarang jisamsu. 2, 3, 4. Kau sudah terkawinkan masna, wasulasa, waruba. Aku 4, aku 3, aku 2. Sudah menyatu. Jisamsu. Maka kembalilah kepada aku yang sejatinya aku. Dan surat Al-Ma'idah. Al-Yawma akmaltu lakum. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Kenapa 3? Al-Ma'idah ayat 3. Karena nur insan, nur Muhammad, nurullah sudah bersatu. Shin, hakikat shin sudah bersatu. Tadi 2, 3, 4 sudah satu. Tadi semua. Maka masuklah surat Al-Ma'idah. Ada yang ayat ketiga. Hari ini aku sempurnakan. Al-Yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Kamu sekarang ridho Islam menjadi agamamu. Bukan menjadi agama Islam. Tadi semua hanya ngaku-ngaku Islam. Tapi sudah 3. Shin. Ya Shin. Wahai Shin. Ya penutup surat adalah huruf hijaiyah. Shin penutup Al-Quran. Tubuhmu sudah jadi Al-Quran sekarang. Tubuhmu lah Al-Quran. Iqra kitabaka. Iqra kitabaka. Sahabat. Itulah ciri orang sadar. Sudah jadi Shin. Maka ya sudah. Setiap hari bersolawat. Anta samsun. Anta badrun. Anta nurun fauqa nuri. Anta ikshirun wa goli. Anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya mu'ayyad ya mumajjad. Ya imamal kiblataini. Kiblat zahir dan kiblat batin. Sudah nyatu pada diri. Sudah tidak ada lagi aku, dia, kamu. Sudah tidak ada lagi kamu dan aku. Yang ada aku sejatilah nyata pada dirimu. Itulah hari ini aku sempurnakan. Al-Yawma akmal. Kalau tidak begitu, tidak disembelih surat Al-Baqarah, maka siap-siap masuk surat yang ke-6 Al-An'am. Masuklah di situ. Maka sudah. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Celakalah orang-orang itu yang tidak menyembelih, yang tidak Fatihah, yang tidak alif lam mim, yang tidak dalikal kitabul la raiba fihi, tidak menyembelih dirinya di Ali Imran, di Al-Baqarah, dan tidak menjadikan dirinya adalah sebagai Abdullah, tubuhnya Maryam. Tadi semua, ya. Tadi semua. Maka
dia tidak akan bisa jisamsu. Maka dia tidak akan bisa masuk sempurna. Rokok sempurna. Logonya A. Allah kembalilah. Al-yauma akmaltu. Hari ini aku sempurnakan. Kau sudah kamil, mukamil. Sudah roji'un. Karena kamu sudah berjalan tadi semua. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Tadi semua. Karena summa hanya dengan summa yumitukum, kamu bisa summa yuhyikum. Hanya dengan summa yuhyikum, kamu bisa summa ilahi turja'un. Tadi semua. Ya. Itulah inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Sempurna. Kembalilah kamu. Nah, tinggal hidupmu sekarang surga. Yang tadinya panah jadi bako. Yang tadinya makhluk nampaklah holik. Yang tadinya adalah hanya marzuk nampaklah rozik. Yang tadinya adalah zikir mazkur, sekarang telah kelihatan sang zikir. Siapa yang zikir? Berubah semuanya. Sudah fana billah. Akan masuk bako billah. Maka yang bako billah tampaklah semuanya. Yang ada hanya dia. Tapi itu bertahap. Maka buat saudara-saudara yang selalu mententangkan, masa Allah dibagi 3? Tauhid itu 1. Iya mas koplok. Tadi semua pahamilah. Tadi kamu aja untuk menemukan rasa duren dibagi dulu. Kulitnya duren, ketemu daging duren, ketemu rasa duren. Iya, duren itu 1. Tadi semua. Tapi hanya prosesnya saja. Tadi semua. Ya. Bagi orang yang belum sempurna tauhid jangan suka. Terutama saya lihat ini dari kalangan-kalangan Wahabi. Kalangan Wahabi kamu nggak ngerti. Orang apa makrifat? Coba. Nah inilah. Kalau udah jangan mempengaruhi orang lain yang sedang belajar dari semua. Ya. Dengan kedangkalan berpikirmu itu dari semua. Maka saya sudah ingin menunjukkan kepada orang-orang Wahabi itu yang sebalik alam ini, biar dia hanya terjebak dari semua. Ya. Saya ingin perlihatkan kepadanya alam yang selain alam ini, supaya kamu yakin dari semua. Kenapa harus syariat? Kenapa harus dari syariat ke tarekat? Hakikat ma'rifat itu harus berupa proses. Kenapa tauhid itu seperti 3, tapi padahal sebetulnya 1. Tadi Adam, Muhammad, Allah itu 1. Seperti permen sugus. Kamulah Adam, permen sugus itu. Kamulah Adam. Tapi kamu adalah bukan permen sugus itu. Permen sugus itu hanya tajalli dari gula dan manis. Ingat itu. Permen sugus, permen relaksa, permen apapun. Dia tidak ada. Tadi semua. Maka yang harus pengakuan kepada yang manis, gula dan manis itu kamu, itulah yang harus kamu leburkan. Hai permen-permen sugus yang masih belum sadar. Hai permen-permen relaksa yang belum sadar. Matikan dirimu. Pengakuan keberadaanmu. Kamu diutus oleh si gula dan si manis bukan untuk menyatakan dirimu. Maka itulah pahami Adam, Muhammad, Allah itu. Hei Adam, kamu itu ada bukan untuk menyatakan dirimu. Tapi dirimu akan menikmati, akan ikut menyaksikan, akan masuk ke dalam golongan nikmat. Kalau kamu sadar mengembalikan kewajibanmu. Itulah apa kewajibannya? Aslama. Serahkan, lepaskan pengakuan pada dirimu. Karena engkau adalah telah menutup kebahagiaanmu sendiri dengan merasa adamu itu. Maka itulah sahabat. Maka di bulan Ramadan yang akan datang ini jadikan untuk kita untuk belajar. Mengimsak dari semua. Segalanya, semuanya. Karena yang membuat tidak bahagia adalah dualitas. Dan hidup di alam dunia ini dualitas. Tapi supaya tubuhmu ikut merasakan surga.
Maka satukan dualitas itu adalah pada dirimu. Tadi semua, ya. Satukan pada keberadaanmu. Tadi. Maka inilah yang harus dipahami oleh kalian. Tadi semua, ya. Itulah sahabat, ya, yang apa namanya, maaf ya. Yang bisa Abah sampaikan pagi hari ini. Maka jangan lagi tertipu dengan segala apa. Karena ingat, melihat yang paling luar ini adalah tipuan. Kulit, ingat itu kulit. Kulit itu tipuan. Maka kenapa di alam dunia ini banyak didohirkan adalah apa buah-buahan yang kulitnya menyeramkan seperti duren, tapi rasanya. Yang penting kan rasanya. Rasanya yang penting. Jangan tertipu pada kulit. Ayublah contoh yang tertipu pada penyakit kulit. Contoh Allah itu tentang Ayub. Nah, ya, marilah bersihkan di dada ini. Satukan adalah dengan rasa. Maka semua agama begini. Tadi semua adalah bagaimana menyatukan. Menyatukan apa? Menyatukan Ibrahim pada matamu. Nuh pada telingamu. Musa pada mulutmu, Isa pada hidungmu, pada dadamu lah Muhammad. Menyatukan Abu Bakar pada matamu, Umar pada telingamu, pada Utsman pada mulutmu, Ali pada hidungmu. Satukan pada Shad di sini adalah menyatukan kelimanya Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muhammad, Ibrahim, Muhammad, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Muhammad, Nur Muhammad. Satukan pada situ semuanya. Maka semuanya dada. Kebahagiaanmu tentang dada. Belah dada. Bersihkan dada. Dengan apa? Kalimatul taqwa. Kalimatul iman. Kalimatul ikhlas. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah bukan ucapan kalimat la ilaha illallah. Tapi merasakan la ilaha illallah. Membuktikan la ilaha illallah. Menghadirkan la ilaha illallah. Mendahirkan la ilaha illallah. Itu lebih utama daripada hanya sebatas mengucapkan. Tapi semuanya diawali dari mengucapkan. Dari zikir ma'agoflatin kepada zikir ma'ayakdotin. Zikir ma'hudurin, zikir ma'goibatin, zikir ma'musyahadah. Semuanya proses. Tadi karena harus syariat, tarekat, hakikat. Maka ucapan adalah syariat. Menyebut di hati adalah tarekat. Merasakan adalah hakikat. Dan menyaksikan adalah ma'rifat. Syariat adalah mulutmu. Tarekat adalah telingamu. Hakikat adalah hidungmu. Makrifat adalah matamu. Syariat adalah Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Semua. Ya. Semuanya menyatu. Makrifat itu adalah sudah nyata. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Itu saja sahabat sebagai sebagian dari ciri orang-orang yang sadar. Maka nggak usah lagi adalah kamu sekarang sudah menjadi abwabal khair, abwabal rizki, abwabal barokah, abwabal sa'adah, abwabal rahmah, abwabal jannah. Datanglah pada datang hatimu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki. Pulanglah pada Tuhanmu. Pulanglah pada hidupmu. Pulanglah pada rasamu. Rodiyata mardiyah. Karena kau sudah ridho. Fadhuli fi ibadi. Masuklah menjadi hamba-Ku. Karena kalau sudah jadi hamba Allah, aman. Sudah. Tadi. Man dakhalahu kana amina. Pada saat belum jadi hamba Allah, tidak aman. Karena iblis sudah berikrar. Qala rabbi bima agwaitani. La uzayyinanna lahum fil ar. Wa la ugwiyanahum ajmain. Aku akan sesatkan semuanya.
ahli tahajud, ahli duha, sufi, wali, mursyid. Bahkan Rasul pun banyak yang tercemplung. Aku sesatkan semuanya. Kecuali hambamu. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Yang sudah mukhlas. Itulah yang sudah mukhlas itu yang sudah membunuh dirinya. Mukhlas bukan mukhlis. Mukhlis orang yang sedang belajar mukhlas. Mukhlis orang yang sedang belajar ikhlas. Tapi mukhlas orang yang sudah ikhlas. Orang yang sudah ikhlas tidak akan mengaku ikhlas. Karena itulah kenapa surat Al-Ikhlas tidak disebut surat Al-Ikhlas. Dia hanya cukup qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi orang ikhlas tidak akan ngaku ikhlas. Itulah sebagaimana surat Al-Ikhlas tidak disebut surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas adalah orang yang sudah jadi merah dalima. Dal yang 5 sudah menyatu di dada semuanya. Ditarik tadi. Dal yang 5. Tadi. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, 5 Muhammad. Dal 5. Ingat itu. Jibril, Mikail, Israfil, Israel nyatu dengan Allah. Rasa Allah pada datanya. 5. Sedulur papat 5 pancar. Semua bahasanya. Hu sudah lebur pada lam akhir sudah lebur pada lam awal lebur pada alif lebur pada tasdid. 5. Tadi semua. Dal sudah lebur pada mim sudah lebur pada ha, sudah lebur pada a, alif Ahmad. Alif lebur pada 5. Semuanya ada di dadamu. Semuanya. Pada 5 jari kananmu. 5 jari kirimu. 2 jempol tanganmu. Semuanya. Dan 5. Yang 5. Rukun Islam sudah nyatu dari semua. Ya. Itu saja barangkali yang baiknya sampaikan. Sehat semua dimanapun berada, bahagia semua. Ya, marilah kita pahami semua tadi. Terima kasih pada segalanya. Selamat menjalankan saum. Nanti insya Allah selama bulan Ramadan kita akan pada malam barangkali selepas tarawih tadi semua Abah akan melakukan kajian kitab hikam tadi semua ya. Kitab hikam kita akan padu dengan ada 3 tafsir dari semua dari Ibnu Ajibah, Al-Kabir, kemudian Lataiful Isyarah adalah kemudian dari Imam Kusyairi, dan nanti Abah akan bandingkan kepada kalian siapapun yang berkalam asal bersama Allah, mau Ghazali, mau Syamsul Qadir, pasti kalam yang sama dengan Abah saya itu. Karena yang dulu, yang sekarang. Yang sekarang itu adalah kenyataan yang dulu. Tapi tidak semua kenyataan yang sekarang adalah kenyataan orang dulu. Pada saat disitulah kalian harus mampu melihat bintang. Mana yang sebenarnya bintang. Karena kalau seandainya kita tidak menyaksikan Allah dan Rasulullah, ya, maka sesungguhnya adalah disitulah pintu ketidakbahagiaan. Maka kalian hanya akan melihat makhluk adalah makhluk. Maka itulah baginda Nabi ingatkan, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Siapa yang melihat segala sesuatu ya yang tidak mampu melihat Allah, maka batilah penglihatannya. Maka disitulah sahabat, bagi kalian yang sudah mengerti tentang hakikat penglihatan yang ada pada diri insan itu adalah 4 lapis ya. Ada ro'a, ada penglihatan mata dohir kalian. Ada nadhara, penglihatan batin, hati. Kemudian juga ada basyirah, penglihatan fuad. Kemudian adalah di penghujungnya ada penglihatan Allah yang disebut dengan absar. Ya. Maka
silakan, ketidakbahagiaan manusia disebabkan ketidakmampuan melihat. Ketidakmampuan melihat berarti ketidakmampuan bersyahadat. Karena sebenarnya adalah kehidupan ini hanya tentang syahadat. Diri yang batinnya Allah, diri dohirnya adalah Muhammad. Maka Allah dan Muhammad ini adalah, maka tadi kata Allah, kullu syai'in halikun ila wajhahu. Segala sesuatu itu akan hancur. Adalah kecuali wajah Allah. Tadi, karena sebenar-benarnya Allah itu dalam wujud Muhammad. Jadi Muhammad itulah yang sebenar-benarnya Allah. Maka itulah sahabat, Allah bukan alif lam lam ha. Dan Muhammad bukan mim ha mim dal. Tadi semua. Bagaimanapun kalian mengadakan maulid dan apapun, silakan saja. Bagus-bagus saja. Tetapi kalian tidak akan pernah kenal dengan Muhammad dengan banyaknya membaca berjanji maupun maaf melaksanakan maulid. Karena sebenar-benarnya adalah yang harus kita sadari adalah justru menyadari kehadiran Muhammad itu sendiri. Dan menyadari kehadiran Allah pada wujud Muhammad itu sendiri. Allahu mubtada, nurus samawat adalah khobar mubtada. Maka berarti nurus samawat itu adalah Muhammad. Adalah sebagai khobar. Berarti sekarang pada saat tadi adalah kosong, sekarang adalah sudah menjadi kapas, sudah jadi benang. Berarti benang itulah Muhammad. Mana Allahnya? Adalah kapas yang meliputi, sudah ahad bersama adalah Muhammad itu. Maka disinilah Allah ingatkan, man kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati ama fadulus sabila. Barang siapa orang man yang tidak mampu menyaksikan Allah di dunia ini, ya, karena ketidakmampuan menyaksikan adalah bentuk wujud Muhammad pada segala bentuk dan rupa. Manusia tidak mampu melihat Allah disebabkan tertipu dengan segala bentuk dan rupa. Padahal pada saat benang itu adalah menjadi kapas. Kapas adalah pada saat kapas menjadi benang. Benang menjadi kain. Kain menjadi baju, menjadi jaket, menjadi celana, menjadi apa. Disitulah manusia tertipu. Ketidakmampuan melihat yang sebenar-benarnya baju itu adalah kapas gitu. Sama seperti manusia. Pada saat beras sudah menjadi nasi, manusia kehilangan jejak. Pada saat beras sudah terjali menjadi tape uli, ya beras ketan menjadi tape uli, manusia kehilangan jejak. Pada saat beras sudah menjadi liwet, manusia kehilangan jejak. Padahal sebenar-benarnya liwet itu adalah beras. Sebenar-benarnya nasi juga beras. Remah yang jatuh pun adalah beras. Tapi manusia adalah tertipu dengan bentuk dan rupa. Demikianlah sahabat. Sesungguhnya di dalam penciptaan makhluk ini Allah mengatakan ini jailun, dia yang menjadikan. Berarti dialah yang menjadikan segala sesuatu. Maka Allah ingatkan dalam penciptaan unduru madatis samawati wal ar. Lihatlah oleh kalian di sebalik penciptaan langit dan bumi ini. Langit dan bumi ini bukan sebenar-benarnya bumi dan langit. Makhluk ini semua bukan sebenar-benarnya makhluk. Maka disinilah adalah bagaimana manusia yang mampu menyaksikan Allah dalam wujud Muhammad di alam dunia ini. Bahagia dia. Bahagia. Pasti bahagianya. Maka disinilah juga hari ini Abah ingin membahas tentang marilah kita bersyukur bukan meminta. Orang meminta itu karena orang belum kenal Allah. Bagaimana? Karena itulah akhirnya manusia dengan seenaknya mengatakan, apalagi mengartikan adalah la yaruddu ad-du'a, la yaruddu al-qadar illa bid-du'a, la yaruddu al-qada illa bid-du'a. Doa siapa? Siapa yang meminta kepada Allah? Tadi bagaimana mungkin kalian yang ada mau minta kepada Allah yang wujud? Hanya itulah dia sudah memberikan kepada kita apa yang dimiliki oleh dia. Dia tiupkan ruhnya pada diri kita. Nafakhtu fihi mir ruhi. Nah dengan ruh itulah kita kembali pulang pada Allah. Dengan ruh itulah kita berdoa kepada Allah. Dengan ruh itulah kita sholat menyembah Allah. Dengan ruh itulah siapa ruh itu? Muhammad. Siapa Muhammad itu? Dialah utusan Allah. Apa dia wujudnya dalam diri kita? Ruh kita itu sendiri. Adam adalah tubuhmu.
Ruh adalah Muhammad sebagai, kemudian Allah adalah hidupmu. Maka disitulah sesungguhnya adalah pada saat dia sudah jadi baju, di situ dalam baju itu ada benang, pada baju itu ada kapas, pada baju itu ada kain. Tapi baju hanya sebatas af'al daripada kapas. Tapi sebenarnya baju itu tiada lain daripada kapas itu sendiri. Maka seluruh isi alam ini hanya mempertontonkan fi'il Allah dalam segala apapun wujudnya. Hanya memperlihatkan asmanya Allah, hanya memperlihatkan sifatnya Allah, hanya memperlihatkan zatnya Allah pada segala sesuatu, sahabat. Maka disinilah Syaikhul mengatakan, kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah ada dengan sendirinya, dan demikian pula hari ini Allah ada dengan sendirinya. Tetapi dia telah menyamar, dia telah berubah wujud dalam bentuk, rupa, warna, sifat, dari semua. Disinilah manusia adalah mulai tertipu. Pada saat kayu sudah berubah jadi plafon kayu, kayu berubah jadi pagar kayu, kayu berubah jadi meja kayu, kayu berubah jadi asbak kayu, kayu berubah jadi apapun, kalian sudah mulai tertipu, tidak mampu melihat kayu dalam segala bentuk, segala yang ada. Itulah kenapa Ibnu Arabi berkata, al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini adalah perbuatan cermin Allah al-haq dalam wujud Muhammad. Maka yang sebenar-benarnya Allah itulah Muhammad. Maka itulah pada saat dia dari mulai alam ahadiyah wahdah, pada saat dia sudah jadi nur, maka terjadilah dia menjadi nar. Ya, dari tasjidnya lafaz Allah menjadilah alif lafaz Allah, dari nur menjadi nar, tadi semua. Dari nar menjadi hawaun, jadi lam awalnya lafaz Allah. Dari lam awalnya lafaz Allah menjadi maun, air. Dari lam akhirnya lafaz Allah lah, itulah yang disebutkan dengan air itu, maun. Dan akhirnya muncullah menjadi turabun, menjadi tanah. Jadi seandainya kita ada secara innalillahi, kita berasal dari tasjid menjadi alif, menjadi lam awal, menjadi lam akhir, jadilah hu kita. Itulah kenapa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kita dari tanah. Tanah berasal dari air. Air berasal dari angin. Angin berasal dari api. Api berasal dari nur. Itulah, pahami sahabat. Jadi dari tasjid kita datang menjadi alif, datang menjadi lam awal, datang menjadi lam akhir, datanglah dalam hu. Nah, pada saat wujudnya adalah itulah batinmu. Adapun dohirmu kebalikannya. Sebaliknya dohirmu adalah dari hu menjadi mimnya. Kemudian dari lam akhir adalah menjadi haknya. Makanya dari lam awal menjadi mimnya. Dan kemudian adalah dari alifnya adalah menjadi dal. Akhirnya Allah dalam wujud Muhammad seluruh alam dua. Batinnya makhluk ini alif lam lam ha. Dohirnya makhluk ini mim ha mim dal. Sama saja. Kamu ingin bercermin. Yang bercermin itu Allah. Pada saat bayangan yang dicermin itu yang bernama Muhammad. Makanya kalau kamu lihat, siapapun yang kamu lihat dalam wajahmu, maka orang itu di matamu kebalik dia. Karena pada dasarnya alif lam lam ha dan mim ha mim dal. Mim ha mim dal adalah kebalikan dari alif lam lam ha. Batinnya alif lam lam ha, dohirnya mim ha mim dal. Itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita pecahkan antara manis dan gula, begitulah. Manis itu alif lam lam ha. Sementara dohirnya manis si gula itu mim ha mim dal. Begitu semuanya. Asin itu alif lam lam ha. Wujudnya yang disebut garam itu adalah mim ha mim dal. Begitulah sahabat seluruh makhluk itu. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Kau mampu menyaksikan itu, berarti kau bersyahadat, sebenarnya syahadat. Maka nanti wujudnya pada insan yang sebenarnya sholat. Siapa yang sholat? Tadi semua. Maka Muhammad ruhmu bersaksi, Allah hidupmu yang disaksikan, dan tubuhmu Adam yang ikut menyaksikan. Maka syahlah dat itu. Ya, sahabat. Maka disinilah, maka dari awal pun permainan Allah, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun, wa mal hayatud dunya illa masaul gurur.
kehidupan dunia ini adalah mataul gurur. Bagaimana dia? Maka Syai'illah mengatakan, ada harawis ngaduhurkan Allah, wujuda kula syai'in, wujudnya segala sesuatu, li'annahu karena satunya Allah, al-batin. Jadi semua. Pada saat kata Abah, gelas ini, ada harawis ngaduhurkan gelas kaca, ya, kaca. Wujuda kula syai'in menjadi gelas kaca, li'annahu karena kaca adalah al-batin pada gelas kaca. Sama saja pada apapun. Ada haro wis ngadohirkeun kayu. Wujuda kula syai'in menjadi asbak kayu. Li'annahu karena sesungguhnya adalah kayu al-batin pada asbak kayu ini. Ternyata batin itu dohir. Ternyata yang akhir itu yang awal. Di sinilah kelihatan awal, akhir, dohir, batin. Ternyata yang dohir inilah yang batin. Apa yang batin? Kayu. Apa yang dohir? Asbak kayu. Mana yang awal? Kayu. Mana yang akhir? Asbak kayu. Wal awal kayu, wal akhir kayu, wal dohir kayu, wal batin kayu. Begitulah cara pandang Allah kepada Allah seluruhnya, termasuk pada dirimu. Kau bisa begitu, maka kau akan selesailah urusan hidupmu. Itulah kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. 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 Matamu, telingamu, mulutmu, napasmu, wujudmu. Tadi. Jadikan negeri akhirat. Tuh. Wala tansa. Maka. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Maka kau akan merubah tubuhmu. Nah, jangan lupakan bagian tubuhmu ini. Maka tadi, kenapa kita ini perjalanan kita ini dari Muharram sampai Dzulhijjah itu adalah perjalanan ruhani sebetulnya. Yang mana perjalanan dimulai dari Muharram. Cuma sayang di Muharram manusia nggak ngerti hakikat Muharram. Harusnya adalah kamu sebagai ya apalah Ayub bebaskan penyakit kulitmu di Muharram itu. Maka kisah Ayub bebas di Muharram itu maksudnya. Karena semua ngomongin agama kembali pada diri. Kata Nabi, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dolalan ba'ida. Kamu hanya cerita kisah orang. Kapan kamu yang akan berjalan? Karena yang membuktikan iman dirimu sendiri. Yang harus bersahadat kamu sendiri. Yang harus pulang pada Allah adalah kamu sendiri. Bukan mengisahkan tentang Muhammad, bukan mengisahkan tentang Ayub, bukan mengisah. Ayub itu adalah buat kita mengambil adalah ibrah. Maka Muharram jadikanlah Ayub yang bebas dari penyakit kulit. Di bulan Muharram jadikanlah Yunus yang keluar dari perut ikan. Di Muharram jadikanlah Yusuf yang keluar dari penjara. Di Muharram jadikanlah Ashabul Kahfi keluar dari gua. Di Muharram juga jadikanlah Musa bebas dari Fir'aun. Di Muharram jadikanlah Ibrahim bebas dari Namrud dan Adam bebas dari iblis. Itulah sesungguhnya bicara. Siapa yang kau lihat dalam hidup itu kisah Muharram itu. Maka setelah kamu bisa begitu, baru yang berjalan kepada Allah itu Allah. Sopar. Sopar itu setelah kamu sudah lepas diri kamunya. Sudah bebas dari penyakit kulitnya. Sudah bebas ada ditelan sebagai ikan nunnya. Sudah bebas dibuinya kata Yusuf. Barulah berjalan di sopar. Barulah sekarang bukan baca-bacain kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang di sono. Jadikan dirimu Muhammad. Karena yang akan pulang itu kamu, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah bisa pulang. Kamu kapan bisa pulang? Jadikan Muhammad. Kalau nggak begitu, ya agama jadi dongeng seumur-umur. Tadi semua, ya. Tadi. Makanya ini Abah sebelum bahas tentang tadi pertanyaan teman. Apa hadis ada? Apa namanya? La yaruddu ad-du'a. La yaruddu al-qadar illa bid-du'a. La yaruddu al-qadar illa bid-du'a. Kodo dan kodar yang mana yang bisa dirubah? Doa yang mana yang bisa merubah kodo dan kodar? Kalau kamu yang meminta tidak akan bisa merubah. Tadi semua itulah kata Syai'illah. Sawabikul himami la tahrikul aswal akdar. Sekuat-kuatnya kamu yang meminta, kamu tidak bisa menembus dinding takdir Allah. Tadi. Ya, sehebat-hebatnya tubuh ini tidak akan bisa menembus dinding takdir hatimu karena tubuh ini bergeraknya oleh hatimu. Inilah. Nah ini maka kita harus bedakan mana jiwa, mana nyawa, mana ruh. Nah inilah yang harus dipahami ya sahabat.
Maka itulah tentang ini semua. Permainan ini permainan Allah dari awal pun. Dia hanya sedang bercanda, bermain-main. Maka tadi, janganlah kita ini, bagaimana kita akan, akhirnya kita nggak ngerti. Akhirnya Tuhan itu, Allah itu dianggap sebagai tulisan alif lam lam ha. Allah sudah marah. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia yang menyembah Allah pakai huruf alif lam lam ha. Jangankan alif lam lam ha, tulisan api tidak akan. Kamu tulis ini tadi ya. Abah tulis di sini. Maaf. Misalnya begini. Abah tulis api. Tulisan api itu bukan api. Tulisan api kamu kantongin gak bakal panas. Ya, sama juga. Kamu tulis tulisan Allah, alif, lam, lam, ha. Ini bukan Allah. Kamu sebut Allah, itu juga bukan Allah. Nah ini ngaconya manusia ini. Karena sudah dibelokkan oleh Zionis. Sehingga mana Allah, mana Muhammad. Akhirnya hayal agamanya. Allahnya nggak jelas, Muhammadnya nggak jelas. Coba. Akhirnya masuklah kisah. Bullshit semua. Tadi semua. Karena tidak bisa dibuktikan oleh diri sendiri agamanya. Disebut-sebut nama Allah. Meminta pada Allah. Allahnya dianggap sebagai babu. Seenaknya saja. Maka disinilah Abah pada kesempatan ini ingin mengajak. Jadikanlah oleh kamu adalah doa kamu sebagai ganti dengan syukur saja sekarang. Ya. Maka Allah mengajarkan wabdagi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Syaratnya apa tadi? Bersyukur. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Nah, kenapa Allah mengajarkan ahsin kama ahsanallahu ilaika? Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Karena orang-orang yang mengartikan doa dengan meminta itu menunjukkan betapa dia itu satu kurang ajar pada Allah. Yang kedua, dia tidak percaya pada Allah yang Maha Rahman. Inilah makanya harus dipahami apa artinya doa. Siapa yang berdoa? Doa dari kata da'a yada'u, hadirkan Allah. Bukan meminta pada Allah. Dan Allahnya kamu nggak ngerti di mana lagi.